हुक्म अदोली करके नाफरमानी की, वो सब कुछ किया उसने जो हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। चलेंगे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Quote Film dimanapun berada, semoga kamu semua selalu sehat dan selalu diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quote Film akan mengulas film India berjudul Jodha Akbar yang dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Deepika Padukone. Film ini menceritakan seorang raja Hindustan yang mengubah semua tradisi dalam kerajaan karena cintanya kepada seorang gadis Hindu. Walaupun sang raja beragama Islam, namun dirinya sangat menghargai agama lain dan perbedaan yang ada. Nah, sahabat, daripada penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan Pangeran Jalaluddin yang masih kecil harus menerima tahta kerajaan Mughal karena ayahnya meninggal dalam peperangan. Bairam Khan, pengawal setia ayahnya, bertugas mengajarinya taktik berperang dan dia juga selalu memenggal kepala setiap raja yang kalah dalam peperangan. Bairam bahkan mempunyai aturan bahwa setiap tawanan perang akan dijadikan budak dan aturan itu menentang hati nurani Jalaluddin. Akan tetapi, Jalaluddin tidak bisa menolak karena dia masih terlalu takut untuk bersuara. Tahun demi tahun pun berlalu. Kerajaan Mughal semakin kuat dengan menaklukkan banyak kerajaan. Mereka selalu mengirimkan surat proklamasi perdamaian untuk setiap kerajaan dan menawarkan mereka bersekutu. Bagi yang setuju, mereka harus tunduk dengan kedaulatan Mughal. Tapi bagi yang menolak peperangan akan menjadi jalan akhir. Terlihat Jalaluddin pun beranjak dewasa. Dia mulai berani menentang aturan yang dibuat Bairam dan dia tidak lagi memenggal kepala raja yang kalah dan membebaskan setiap tawanan perang. Jalaluddin juga menyuruh Bairam berhenti berperang dan memintanya mendekatkan diri pada Allah dengan berhaji. Scene kemudian memperlihatkan kehidupan di Rajpur, tepatnya di kerajaan Amer. Raja Barmal dan istrinya yaitu Ratu Padmavati menjodohkan anak mereka Putri Jodha dengan Ratan Singh, putri mahkota dari kerajaan Ajabgar. Dia juga mengumumkan kendali kerajaan Amer diwariskan pada Bhagwan Das, anaknya, dan menjadikan Sujamal keponakannya penasehat. Sujamal yang sangat berharap ingin menjadi putra mahkota marah dan kecewa. Jodha yang sangat menyayanginya dan menganggapnya sebagai kakak juga tidak setuju dengan keputusan itu. Sujamal yang terlanjur kecewa akhirnya pergi meninggalkan kerajaan Amer. Sujamal terlihat menemui Syaifuddin, adik ipar Pangeran Jalaluddin. Di sana dia menceritakan masalah yang dihadapinya dan meminta bantuan pada Syarifuddin. Mendengar itu, Syarifuddin berjanji akan menolongnya mendapatkan bagian dari kerajaan Amer dengan syarat Sujamal harus membantunya menyerang kerajaan Delhi yang dikendalikan oleh Jalaluddin, kakak iparnya sendiri. Syarifuddin mengatakan masalah yang dihadapinya hampir sama dengan Sujamal dan itu sebabnya dia ingin menyerang Delhi dan menguasai seluruh Hindustan. Akhirnya, Sujamal pun menyetujuinya tapi dia meminta Syarifuddin agar tidak menyerang kerajaan Amer hanya untuk mendapatkan tahtanya. Scene kemudian memperlihatkan Raja Barmal yang panik dan ketakutan mendengar kabar Sujamal meminta bantuan pada Syarifuddin untuk merebut tahtanya. Dia tidak ingin rakyatnya menderita jika terjadi peperangan dan akhirnya Raja Barmal memutuskan untuk bersekutu dengan kerajaan Mughal. Akan tetapi, keputusan itu ditentang oleh raja-raja yang lain. Bahkan, Raja Ajabgar calon besanya juga memutuskan hubungan anaknya dengan Jodha karena keputusan tersebut. Esok harinya, Barbal datang menemui Jalaluddin yang saat itu sedang berada di perbatasan Rajpur.
Dia menerima tawaran perdamaian yang dulu diajukan oleh Jalaluddin, tapi dia memberi syarat agar Jalaluddin mau menikahi putrinya, Joda. Mendengar itu, Raja Jalaluddin pun ragu karena syarat itu berhubungan dengan dua agama yang berbeda. Dia lalu meminta waktu untuk berpikir, kemudian Jalaluddin berdoa meminta petunjuk untuk masalahnya kepada Allah. Tak lama kemudian, Syarifuddin datang bersama penasehat Jalaluddin untuk melaporkan tentang keributan antar umat beragama di salah satu provinsi yang ternyata dikendalikan oleh Raja Barmal. Mendengar itu, seketika Jalaluddin pun menyuruh penasehatnya menyampaikan pada Raja Barmal bahwa dia menerima pernikahan tersebut. Jalaluddin melakukan itu karena dia tidak ingin keributan umat beragama itu terjadi. Sementara itu, Joda menolak keputusan tersebut karena perbedaan agama dan budaya yang mereka anut. Raja Barmal pun memohon pengertian putri Joda dengan mengatakan bahwa pernikahan itu untuk mencegah kehancuran kerajaan Amr. Mendengar hal tersebut, Joda lalu menulis surat untuk Sujamal dan meminta pertolongan kepadanya. Tapi dia mengurungkan niatnya untuk mengirim surat itu karena dia tidak ingin menambah kekhawatiran Sujamal. Sesaat kemudian, ibunya datang dan memberikannya sebotol racun untuk berjaga-jaga karena dia tahu Joda tidak akan mau menikah dengan mengorbankan agamanya. Joda pun hanya bisa menangis dan tetap mengikuti perintah ayahnya. Esok harinya, Barmal lalu membawa Joda ke perbatasan menemui Jalaluddin, dan di sana Joda meminta Jalaluddin datang ke tendanya karena dia punya syarat sebelum menikah. Jalaluddin pun menurutinya dan kemudian dia masuk ke tenda Joda yang tertutup. Di sana Joda lalu memberitahu dua syaratnya itu. Yang pertama, dia tidak ingin pindah agama apapun alasannya. Dan yang kedua, jika dia diizinkan untuk membawa patung dewa dan membangun sebuah kuil di kamarnya. Mendengar syarat itu, Jalaluddin terlihat marah, kemudian dia keluar dan memberitahukannya kepada keluarga Barmal. Barmal pun marah pada putrinya, namun dia ditahan oleh Jalaluddin. Di sana Jalaluddin mengakui keberanian Joda dengan meminta dua syarat itu, yang akhirnya Jalaluddin pun menuruti semua syarat tersebut. उनकी शर्तें इंशाअल्लाह लफ्ज़ बलफ्ज़ हमारा फैसला है कि आमिर की राजकुमारी जोधा से ये रिश्ता. Singkat cerita, pernikahan pun terjadi. Di malam pertama, Joda menolak untuk disentuh dan memohon pengertian Jalaluddin. Joda juga meminta waktu untuk agar dirinya memahami arti pernikahan mereka yang sebenarnya karena dia masih kurang nyaman dengan perbedaan agama dan budaya yang mereka anut. Jalaluddin pun setuju dan berjanji kalau dia tidak akan menyentuh Joda sampai Joda menerima hubungan mereka. Sin kemudian memperlihatkan Joda datang ke kerajaan Mughal sementara Jalaluddin pergi keluar daerah untuk urusan kerajaan. Di sana Joda disambut hangat oleh Ratu Hamidah, ibu Jalaluddin. Tetapi sikap berbeda ditunjukkan oleh Maham Angga, ibu asuh Jalal yang sekaligus penasehatnya. Hamidah lalu menugaskan seorang dayang bernama Salimah untuk mengantar Joda ke kamar barunya. Di sana Joda terpesona dengan indahnya kerajaan Mughal, bahkan dia juga merasa takjub dengan megahnya kamar yang disediakan Jalaluddin untuk dirinya. Sin lalu memperlihatkan Jalaluddin mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Penasehatnya melaporkan tentang Syarifuddin yang telah merebut kerajaan Amr karena kecewa dengan keputusan Jalaluddin yang menikahi gadis Hindu. Adam Khan, anak dari Maham Angga, juga menambahkan kalau Syarifuddin mulai meragukan kepemimpinan Jalaluddin dan mengajak prajurit lain untuk membelot dari kerajaan Mughal. Bahkan, salah satu penasehat Jalaluddin yaitu Sadir Adasi juga meluapkan kekecewaannya yang sama. Terlebih, sang pangeran mengizinkan Joda membangun kuil di kamarnya. Di sana Jalaluddin berdalih kalau apa yang dilakukan semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyatnya. Saat ketegangan terjadi, tiba-tiba suara nyanyian terdengar memenuhi ruang pertemuan. Jalaluddin yang merasa penasaran dengan suara merdu itu, segera membubarkan pertemuan dan lalu berjalan menuju kamar Joda. Di sana dia masuk ke kuil di mana Joda sedang melakukan pemujaan, dan saat Joda melihat ke arahnya, Jalaluddin terdiam dan terpesona dengan kecantikan istrinya.
Sementara Joda yang mulai merasa kagum dengan sikap Jalaluddin padanya juga ikut terpesona melihat ketampanan suaminya. Joda lalu meminta Jalaluddin mengusapkan sindur ke dahinya. Dia juga menyentuh kaki Jalaluddin sebagai tanda penghormatan. Melihat itu, Jalaluddin pun memegang bahu Joda dan menuntunnya berdiri. Akan tetapi, seketika Jalaluddin teringat janjinya dan dengan cepat, ia melepas pegangannya lalu Joda pergi meninggalkan Jalaluddin. Sementara itu, Jalaluddin mulai merasakan perbedaan hidup yang mengetuk hatinya. Singkat cerita, Sin memperlihatkan Joda yang mendapat hadiah kalung dari Jalaluddin. Di sana, salah satu dayang mengatakan kalau Jalaluddin akan mengadakan perayaan makan bersama sebagai penghormatan untuk menyambut kedatangan Joda di kerajaan Mughal. Joda pun membalasnya dengan memasak makanan untuk acara perayaan itu. Akan tetapi, hal tersebut ditentang oleh Maham Angga dan Joda keberatan karena dia merasa kalau kini dia adalah istri Jalaluddin dan wajar saja dia memasak untuk suaminya. Maham Angga semakin marah dan mengingatkan Joda kalau pernikahannya dengan Jalaluddin hanya untuk alibi untuk mempersatukan kerajaan. Dia juga memperingatkan agar Joda tak lagi mengubah tradisi kerajaan yang sudah dibangun sejak lama. Acara perayaan pun dimulai. Joda datang dengan memakai kalung pemberian dari Jalaluddin. Beberapa dayang mulai menghidangkan makanan dan kepala dapur memberitahu jika itu adalah masakan yang dibuat langsung oleh Joda. Mendengar hal tersebut, justru membuat Jalaluddin marah karena perayaan itu untuk menyambut Joda, tapi mereka malah membiarkan Joda yang memasaknya sendiri. Joda pun membelanya karena dia sendiri yang ingin memasak untuk perayaan itu. Maham Angga lalu mengingatkan Jalaluddin kalau setiap hidangan yang diberikan pada raja harus terlebih dahulu dimakan oleh orang yang memasaknya untuk memastikan makanan itu tidak beracun. Maham Angga lalu memerintahkan Joda untuk memakannya terlebih dahulu. Melihat itu, Jalaluddin ingin membantu tapi karena rasa hormatnya kepada Maham Angga, dia hanya bisa tertunduk diam dengan perintah tersebut. Joda yang kecewa dengan sikap suaminya terpaksa menuruti perintah Maham Angga dan dia mulai mencicipi satu persatu makanan yang dimasaknya. Jalaluddin yang melihat itu mengerti kesedihan Joda, lalu memutuskan untuk memakan makanan dari piring Joda dan hal tersebut membuat Joda tersenyum bahagia. Bismillah कीजिए। मलिका जोधा की रसोई से खाना पसंद करेंगे। Sejak saat itu, hubungan Jalaluddin dan Joda pun semakin dekat, tapi mereka terlalu malu untuk menuangkan perasaan mereka masing-masing. Suatu hari, salah seorang dayang menemukan surat dan botol racun dari kotak pakaian Joda. Dia pun segera melaporkannya kepada Maham Angga. Salimah memberitahunya pada Maham Angga kalau surat itu ditulis sebelum Joda menikah. Tapi Maham Angga menyuruhnya untuk tutup mulut dan kemudian dia menyuruh dayangnya mengirim surat itu pada Sujamal. Sementara itu, Sujamal yang menerima surat dari Joda memutuskan untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, diperlihatkan Maham Angga menunjukkan botol racun yang disimpan Joda dan memfitnah Joda dengan mengatakan bahwa racun itu akan digunakan untuk membunuh Jalaluddin. Maham Angga juga berbohong dengan mengatakan bahwa Joda telah mengirim surat untuk Pangeran Ajabgar dan berencana kembali padanya setelah berhasil membunuh Jalaluddin. Jalaluddin pun terdiam dan merasa kecewa mendengar kebenaran itu. Sin kemudian memperlihatkan Sujamal yang datang menemui Joda. Di sana Joda merasa heran setelah membaca surat dari Sujamal yang memintanya bertemu secara diam-diam. Sujamal lalu menunjukkan surat yang dikirim Joda dan dia datang malam itu bermaksud untuk membawa Joda pergi. Tapi Joda mengatakan bahwa dia tidak pernah mengirim surat itu karena dia tidak ingin menambah kekhawatiran Sujamal. Joda juga mengungkapkan bahwa dia hidup bahagia bersama Jalaluddin dan menceritakan kebaikan Jalaluddin kepadanya. Sementara itu, Jalaluddin yang sudah termakan omongan Maham Angga melihat semua itu dari jauh. Ia lalu menyuruh pengawalnya menangkap Sujamal. Sujamal yang melihat itu berpikir kalau Joda telah menjebaknya dengan surat tersebut dan menuduh Joda telah mengkhianatinya. Kemudian dia pun pergi menghindari kejaran tentara Jalaluddin dengan hati yang sangat kecewa. Joda ingin menjelaskan semuanya pada suaminya, tapi Jalaluddin tak mengizinkannya masuk ke istana kerajaan. Di sana Jalaluddin juga menuduh Joda telah berselingkuh dengan menemui Pangeran Ajabgar.
Dia bahkan menyesali sikapnya dengan terperdaya dengan pesona Joda dan tak mempedulikan peringatan Maham Angga. Mendengar itu, Joda marah dan memberitahu kalau justru Maham Angga lah yang ingin memisahkan pernikahan mereka dan menghasut Jalaluddin untuk membencinya. Jalaluddin pun semakin marah lalu menghukum Joda dengan memulangkan Joda pada orang tuanya. आप अपने मायके वापस तशरीफ ले जाएं। क्या कहेंगे जहांपना? खामोश! उन्होंने मैं पाल पोस कर बड़ा किया है। शायद इसीलिए हिंदुस्तान की आमिर रवानगी की तैयारियां फौरन मुकम्मल की जाए। Beberapa hari pun berlalu, Jalaluddin dan Joda hidup terpisah dan saling merindukan. Tapi rasa marah dan kecewa lebih menguasai diri mereka masing-masing. Di suatu malam, Hamidah, ibu Jalaluddin yang baru saja pulang dari luar provinsi, memarahi Maham Angga yang tega memfitnah Joda dan memisahkan hubungannya dengan Jalaluddin. Hamidah memberitahu pada Jalaluddin kalau orang yang ditemui Joda bukan Pangeran Ajabgar, tapi Sujamal, kakak sepupu Joda. Dia juga memberitahu kalau Joda menulis surat itu sebelum mereka menikah dan tak pernah mengirimkannya. Justru Maham Angga lah yang mengirim surat itu untuk memfitnah Joda. Jalaluddin seakan tak percaya dan kemudian Hamidah memanggil Salimah dan menyuruhnya mengatakan yang sebenarnya. Mendengar pengakuan dari Salimah, Jalaluddin menyesali sikapnya pada Joda dan dia sangat kecewa dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Maham Angga. Jalaluddin lalu menghukum Maham Angga dengan tidak mengizinkannya bertatap muka dengannya lagi. Atas nasihat dan dukungan dari ibunya, esok harinya Jalaluddin datang ke kerajaan Amr bermaksud untuk menjemput Joda. Tapi Joda yang masih marah menolak untuk pulang. Di sana Jalaluddin pun terus merayunya, tapi Joda tetap pada pendiriannya. Joda lalu menantang Jalaluddin melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan hatinya lagi dan dia berjanji akan pulang dengan sendirinya. Keesokan harinya, Jalaluddin datang ke salah satu daerah di Amr dengan menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya. Di sana dia mendapatkan banyak hal yang tak dia bayangkan sebelumnya. Selain bahan pokok yang dijual dengan harga mahal, rakyat hidup mengeluh karena harus membayar pajak jika mereka melakukan ziarah ke suatu tempat. Setelah itu Jalaluddin marah dan segera melakukan pertemuan di kerajaannya. Di sana, dia memutuskan untuk menghapus pajak itu, namun hal tersebut ditentang oleh Sadir Adasi yang merasa Jalaluddin terlalu banyak membela rakyat beragama Hindu. Bahkan, dia mengatakan bahwa keputusan itu akan mempengaruhi keuangan kerajaan. Mendengar hal tersebut, Jalaluddin semakin emosi dan dia mengatakan bahwa kerajaan Mughal tak seperti kerajaan lain yang merampas dan menjarah kekayaan Hindustan hanya untuk menambah pundi-pundi keuangan kerajaan. Jalaluddin kemudian mengatakan bahwa apapun yang dia putuskan tidak pernah memihak pada salah satu agama. Dia hanya ingin rakyatnya hidup damai dalam perbedaan. Kabar penghapusan pajak itu mendapat sambutan luar biasa dari seluruh rakyatnya. Mereka melakukan acara penghormatan untuk Jalaluddin dan memberinya gelar Akbar di ujung namanya. Jalaluddin Muhammad Akbar. Joda yang mengetahui itu akhirnya pulang dan mengakui kehebatan suaminya yang sudah menaklukkan hatinya. Jalaluddin kemudian keliling daerah untuk menyapa para rakyatnya. Tapi tanpa mereka sadari, seorang laki-laki bersembunyi dengan cepat melepaskan anak panahnya yang mengenai tepat di dada Jalaluddin. Semua yang melihat itu terkejut dan beberapa pengawal kerajaan segera menangkap laki-laki itu. Namun, laki-laki tersebut bunuh diri dengan menelan racun yang sudah disiapkannya. Di sisi lain, terlihat seorang pengawal memberikan surat pada Syarifuddin dan ternyata itu adalah surat dari Sadir Adasi yang berterima kasih atas apa yang Syarifuddin lakukan. Di kerajaan, Jalaluddin menderita luka serius karena anak panah itu ternyata telah diolesi racun sebelumnya. Beberapa tabib pun dikerahkan untuk mengobatinya dan Joda menangis berdoa untuk kesembuhan suaminya tersebut. Pada akhirnya, Jalaluddin kembali sadar dan terlihat Joda selalu merawatnya. Suatu hari, Joda yang baru selesai belajar kaligrafi menunjukkan tulisannya pada Jalaluddin. Tapi Jalaluddin yang ternyata buta huruf meminta Joda membacanya. Ternyata rangkaian huruf itu membentuk nama lengkap Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Melihat itu, Jalaluddin terkesima, kemudian mereka pun pada akhirnya saling mengungkapkan perasaan cinta satu sama lain.
Di sisi lain, terlihat Syarifuddin marah setelah mengetahui Jalaluddin selamat. Dia khawatir Jalaluddin akan segera menyerangnya. Sujamal yang mengetahui hal itu merasa bersyukur karena Joda tak menjadi seorang janda. Hal itu membuat Syarifuddin marah dan dia mengatakan bahwa dalam perang tidak ada cinta dan persaudaraan. Dia lalu mengajak Sujamal menyerang kerajaan Amr untuk memperkuat pertahanan mereka. Sementara itu, Jalaluddin marah setelah mengetahui kalau Syarifuddin merupakan otak penyerangan tersebut. Pengawalnya juga mengabarkan pada Jalaluddin kalau Syarifuddin dan Sujamal akan menyerang kerajaan Mughal. Jalaluddin lalu meminta pengawalnya menyerahkan bagian yang menjadi hak Sujamal untuk menghentikan konflik keluarga mereka. Dia juga merencanakan kalau dia dan pasukannya akan menghadang Syarifuddin sebelum sampai ke kerajaan Amr. Syarifuddin dan Sadir Aidasi semakin khawatir mendengar kabar kalau Jalaluddin akan menyerang mereka. Akhirnya mereka menyegerakan menyerang kerajaan Amr dan membunuh Sujamal setelah menguasai Amr. Banu, istrinya Syarifuddin yang tak lain adalah adik perempuan Jalaluddin, memberitahukan itu kepada Joda. Di sana Banu memohon pada Joda menghentikan peperangan itu. Mereka lalu berangkat menuju perbatasan menemui Jalaluddin yang sebelumnya sudah berangkat terlebih dahulu. Sin kemudian memperlihatkan pasukan Syarifuddin dan Jalaluddin bertemu di perbatasan Amr. Syarifuddin merasa kesal karena Jalaluddin berhasil mendahulunya dengan melakukan penghadangan. Terlebih dahulu Jalaluddin memiliki pasukan yang jauh lebih banyak dibanding dirinya. Jalaluddin lalu menyuruh pengawalnya untuk mengibarkan bendera perdamaian karena dia ingin tahu niat jahat yang disembunyikan Syarifuddin. Syarifuddin menerimanya dan segera mendirikan tenda untuk bersiap melakukan negosiasi dengan Jalaluddin. Suatu hari Sujamal melihat salah satu prajurit berpakaian Mughal masuk ke tenda Syarifuddin. Ternyata dia adalah prajurit yang diutus Syarifuddin untuk menjadi mata-mata di kerajaan Mughal dan mencari waktu yang tepat untuk membunuh Jalaluddin. Sujamal juga mendengar kalau ternyata Jalaluddin sudah memerintahkan penasihatnya memberi bagian tahta untuk dirinya dan Syarifuddin juga akan membunuhnya nanti setelah mereka menguasai Amr. Sujamal pun segera menyuruh prajuritnya untuk beralih ke Jalaluddin, tapi rencana itu didengar oleh Syarifuddin. Mereka kemudian terlibat pertarungan dan Sujamal berusaha lari dari tenda untuk menuju tenda pasukan Jalaluddin, meski prajurit Syarifuddin terus menghujaninya dengan anak panah. Salah seorang prajurit Mughal menolong Sujamal dan membawanya menemui Jalaluddin. Di sana, Sujamal memberitahu kalau ada penyusup yang akan membunuh Jalaluddin dan bersamaan dengan itu, si penyusup keluar dan hendak membunuh Jalaluddin. Akan tetapi, pengawal Jalaluddin dengan cepat menangkapnya. Jalaluddin pun meminta maaf dan memberitahu pada Sujamal tentang kesalahpahaman yang terjadi malam itu dan mengatakan bahwa Joda tak bersalah. Bersamaan dengan itu, Joda dan Banu telah sampai di tenda. Di sana, Joda terkejut dan menangis melihat keadaan Sujamal lalu meminta maaf telah menuduh Joda sebagai pengkhianat. Dia memohon pada Jalaluddin agar menjaga Joda dengan baik dan kematian pun akhirnya menjemput Sujamal. Jalaluddin mengatakan pada Banu bahwa Syarifuddin adalah seorang pemberontak yang telah banyak melakukan kejahatan dan dia harus menghukum Syarifuddin dengan membunuhnya. Di sana Banu memohon pada kakaknya untuk memberi pengampunan yang layak bagi Syarifuddin. Tapi Jalaluddin hanya diam dan berpikir sesuatu. Esok harinya Jalaluddin dan Syarifuddin bertemu dan bernegosiasi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Syarifuddin lalu menantang Jalaluddin agar bertarung satu lawan satu dengannya. Dia memberi syarat bagi siapa yang menang maka seluruh kerajaan Hindustan akan menjadi miliknya. Dan bagi siapa yang kalah harus meninggalkan Hindustan untuk selamanya. Jalaluddin pun menyetujuinya dan bersiap untuk bertarung. Barmal dan penasehat Jalaluddin menolak keputusan itu karena mereka tahu Syarifuddin termasuk orang yang tangguh. Tapi Jalaluddin tetap akan melawannya karena dia tidak ingin Hindustan jatuh ke tangan orang yang salah. Pertarungan pun dimulai. Terlihat mereka saling baku hantam untuk menjatuhkan. Namun ternyata mereka sama kuatnya, tapi pada akhirnya Jalaluddin lah yang memenangkan pertarungan itu.
Dia menahan diri untuk tidak membunuh Syarifuddin demi adiknya. Kemudian dia menghukum Syarifuddin dengan menjadikannya pengawal yang harus setia padanya sepanjang hidupnya. Setelah pertarungan itu, Jalaluddin menghukum Sadar Adasi dengan mengeluarkannya dari kerajaan dan menyuruhnya berhaji untuk menghapus dosa-dosanya. Jalaluddin pun lalu mengangkat Joda sebagai Ratu Hindustan dan meminta semua rakyat untuk menghormatinya. Kemudian film pun berakhir.